Hai guys, kondisi sekarang masih sangat memanas sekali melihat Binance yang diserang dari berbagai arah. Dan CZ juga kemarin menyatakan sebuah pernyataan yang mengundang kontroversi dari berbagai pihak. Kita akan lihat apa yang dia katakan. Ada juga informasi lain daripada NFT daripada Donald Trump yang baru saja muncul ini, dan Bitcoin monthly reserve untuk exchange Binance, ada berita dari Illuvium, dan ada juga soal apa yang dilakukan oleh whale Bitcoin terbesar ini. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame daily-nya. Seperti biasa, kita akan mulai dengan technical analysis. Kita lihat Bitcoin sempat mencapai harga 18.400 di sini, dan sekarang kemarin turun ya teman-teman, karena ada berita daripada berita job unemployment-nya itu berkurang. Itu menunjukkan bahwa memberikan semacam ruang yang lebih banyak lagi buat the Fed untuk menaikkan. Dan 2 hari lalu juga ada berita dari FOMC meeting, The Fed menaikkan sebesar 50 basis poin, ya tidak seperti yang diprediksi sebelumnya yaitu 25 basis poin ya, tapi dari nadanya sih masih hawkish, jadi masih bearish untuk Bitcoin dan saham. Mereka masih akan menaikkan suku bunganya, jadi wajar-wajar saja ada penurunan dari harga Bitcoin ya. Oke, untuk sekarang berubah menjadi bearish ya teman-teman. Ada red dot di sini, tapi MACD-nya masih mengarah ke atas. RSI itu lagi retest posisi 50 ini. Kalau misalnya posisi 50 ini bertahan, maka itu akan memberikan kekuatan yang cukup buat Bitcoin bisa mungkin pump dulu sebelum kita lihat apa yang akan terjadi sebelumnya. Di time frame yang lebih kecil, sebelumnya ini ada garis support yang menopang harga Bitcoin di sini, jadi sangat jelas sekali. Kalau ini break ke bawah, maka itu akan sangat jelek sekali untuk Bitcoin. Dia bisa ke daerah yang lebih bawah lagi, yaitu di Fibonacci 61,8 di 16.600-an dan di 16.200-an di situ. Dan dari situ kita akan lihat dulu apa yang akan terjadi setelahnya. Oke. Untuk ini time frame yang lebih rendahnya, kita lihat kalau dari garis support ini ada buying pressure ya, meskipun volumenya itu tidak terlalu besar ya teman-teman. Jadi kita masih harus berhati-hati akan hal ini. RSI di bawah 50 bearish, MACD crossover ke bawah, dan ada red dot juga di sini. Jadi sebenarnya masih dalam posisi bearish untuk time frame 4 jamnya. Oke, untuk time frame 1 jamnya itu ada semacam bullish divergence. Kalau kita lihat tidak ada ya teman-teman. Kalau MACD-nya, ada bullish crossover yang terjadi, dan untuk ininya market cipher-nya perlahan-lahan ke daerah money flow yang hijau lagi ya teman-teman. Oke, belum terlalu bullish sebenarnya. Kalau kita lihat, harus melihat price action-nya bagaimana. Untuk ini dia setidaknya dia bisa melewati yang harga ini 17.470 agar bisa ada sedikit indikasi bullish-nya ya teman-teman. Oke. Nah, untuk DXY bagaimana? DXY kita lihat kalau dia dalam posisi downtrend ini, kalau misalnya dia break daripada posisi garis downtrend ini, maka dia akan mulai bullish lagi. Oke, di time frame yang lebih besar kalau tidak salah ada bullish divergence ya. Ya, jadi ketika harganya ini turun seperti ini, RSI-nya itu tidak lagi menurun, tapi dia meningkat, dan ada bullish crossover juga di sini. Banyak green dot yang beredar di sini, jadi takutnya bisa tiba-tiba naik ke atas dari sini. Itu Bitcoin juga bisa tiba-tiba turun ya teman-teman. Oke, kita akan lihat ini ada hal yang baru dilakukan oleh Donald Trump, yaitu dia memperkenalkan NFT-nya ini. Kita akan lihat sama-sama. Hello everyone, this is Donald Trump. Hopefully your favorite president of all time, better than Lincoln. Ya, halo semuanya, ini adalah Donald Trump. Semoga merupakan presiden favorit kalian.
lebih baik daripada Abraham Lincoln, better than Washington, lebih baik daripada George Washington. with an important announcement to make. Ada pengumuman yang penting. I'm doing my first official. Saya melakukan pertama kali J. Trump NFT koleksi NFT Donald Trump untuk pertama kalinya secara official. collection right here and right now. They're called Trump Digital Trading Cards. Namanya Trump Digital Trading Cards. These cards feature some of the really incredible artwork pertaining. Ada banyak artwork yang bagus sekali menyangkut hidupnya. My life and my career, it's been very exciting. Dan You karir can dia. collect your Trump digital cards just like a baseball card or other collectibles. Here's one of the. Ya, jadi kira-kira seperti itu dia mempromosikan NFT yang dia munculkan, dan menurut saya ini bullish ya buat kripto secara jangka panjang. Untuk NFT juga, lihat saja Donald Trump dulu itu pernah men-tweet bahwa kripto itu adalah hal yang berbahaya, dia tidak suka Bitcoin, tapi sekarang muncul mengumumkan NFT soal dia. Kita lihat kalau teknologi ini akan tetap ada di sini, akan ada perusahaan-perusahaan yang berhasil di dalamnya. Pastikan kita tidak telat ya untuk bisa invest, mencari perusahaan-perusahaan atau koin-koin yang memang bagus fundamentalnya, kita invest di sana agar bisa cuan dari sana ya teman-teman. Oke. Ini ada Bitcoin Monthly Reserves by Exchange. Kalau kita lihat dari sini, selama dari 2021 sampai ke 2002, kita melihat kalau Binance itu bertambah, tidak terlalu, ya bertambah secara perlahan-lahan. Jadi jumlah Bitcoin di dalam Binance itu bertambah perlahan-lahan, yang berkurang itu ada di Coinbase dan di exchange yang lainnya. Tapi secara keseluruhan ini semuanya berkurang di exchange, cuma di Binance-nya saja yang lumayan bertambah. Ini kalau kita lihat juga dari CryptoQuant sendiri sebenarnya tidak ada masalah dengan proof of reserve daripada Bitcoin di Binance-nya ya teman-teman ya. Oke, kalau saya baca secara sekilas dari sini gitu, meskipun ada pendapat dari orang-orang lain, proof of reserve-nya itu artinya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan liabilitasnya, dengan hutang-hutang yang ada di Binance-nya. Oke, nah itu bisa kira-kira apa pendapat teman mengenai hal ini? Teman-teman bisa komentar di bawah. Oke. Ada berita juga dari Illuvium yang berhasil memenangkan Game Awards sebagai Best RPG ya. Jadi saya lihat gameplaynya ini, teman-teman bisa koleksi Illuvium. Ini bisa dipertarungkan dengan Illuvium yang lainnya tentu saja, dan bisa di semacam evolusi, berubah jadi ke yang lebih kuat dan lebih kuat seperti itu. Grafiknya itu sangat bagus sekali menurut saya, dan menurut saya bisa menjadi hal yang baik sekali. Koin yang fundamentalnya bagus. Illuvium ini dibangun di atas Immutable X. Immutable X ini teman-teman bisa gunakan transaksi NFT di sana tanpa membayar apapun ya. Saya sudah lakukan di Guards Unchained sering, dan itu pada dasarnya itu adalah layer 2 yang cukup kuat menurut saya, EMX tersebut ya. Dan banyak game-game yang juga beredar di EMX. Jadi menurut saya sebuah game itu kalau misalnya dia mau diadopsi oleh orang banyak, dia harus punya seamless experience ya. UI-nya itu harus bagus, perasaan seamless-nya itu harus ada. Jadi biar tidak usah susah-susah klik oke di MetaMask-nya ya, di wallet-nya gitu. Jadi kalau misalnya bisa dibuat seamless, mungkin nggak harus bayar biaya transaksi, nggak usah ada gas fee-nya, maka itu akan sangat baik sekali untuk game ini. Dan Illuvium adalah salah satu contohnya karena dia deploy-nya di Immutable X ya. Oke. Kita akan lihat apa yang dihadapi oleh CZ Binance sekarang ini, yaitu di mana kemarin dia mengutarakan hal ini, hanya 1% orang yang bisa menghandle self-custody
kripto sampai sekarang ini ya. Nah, pernyataan ini mengundang berbagai kontroversi ya. Dan ini berarti ada 99% yang ini mungkin ada sedikit diputar oleh media yang mengutarakan bahwa 99% orang yang berusaha untuk melakukan self-custody itu akan berujung pada hilangnya kripto tersebut karena berbagai hal seperti hilangnya device-nya, ledger-nya hilang, tidak ada backup, dia tulis seed phrase-nya itu di sebuah kertas, kemudian orang lain itu melihatnya, dan orang lain itu bisa mencuri uangnya itu. Jadi ada banyak resiko-resiko yang kalau misalnya kita melakukan self-custody tidak benar, maka orang-orang itu bisa hilang kriptonya. Nah, ini sedikit diputar oleh media menurut saya. Harusnya yang tepat itu adalah 99% orang itu tidak bisa menghandle self-custody kripto itu dengan sepenuhnya benar ya. Itu menurut saya pernyataan yang lebih cocok dari media. Harusnya mereka mengatakan seperti itu, bukan mengutarakan 99% akan berujung kepada kehilangannya. Kan tidak pasti 99% akan hilang, pasti akan ada yang berhasil juga ya, tidak akan hilang, tetapi mungkin ada 99% ini tidak melakukannya dengan sepenuhnya benar, karena self-custody ini agak sedikit rumit. Kita harus ya itu semacam skill lah yang harus kita pelajari, bagaimana kita lakukan agar benar-benar aman secara jangka pendek dan jangka panjang juga, dan untuk keturunan kita juga ya. Nah, ini mengundang kontroversi dan dikatakan oleh Bitcoin Archive 99% orang akan yang melakukan self custody akan berujung kepada kehilangan kripto tersebut. Salah gitu. Nah, dia mau melakukan interview kepada CZ-nya bilang ini merupakan misquote. Jadi dari jurnalis, kalau kita lihat di sini seperti logika yang tadi saya katakan kepada teman-teman, bukan hilang kriptonya, 99% hilang kriptonya, tapi yang harus mereka katakan adalah 99% orang-orang itu tidak bisa melakukan self-custody dengan proper, dengan sebaik-baiknya sampai kepada keturunan mereka itu. Ya. Nah, dia tidak mengambil interview tersebut, ya. Dia sudah ditanya 3 kali mengenai ini, apa itu, dan Google Cunningham's Law. Jadi saya Google dari hal ini, Cunningham's Law itu adalah salah satu cara terbaik untuk mendapatkan jawaban terbaik di internet. Itu bukan dengan menanyakan pertanyaan, tetapi dengan memposting jawaban yang salah, ya. Jadi ketika orang itu memberikan jawaban yang salah, itu orang-orang itu akan terpacu untuk mengkoreksi jawaban yang salah tersebut, ya. Orang-orang akan lebih cepat untuk mengkoreksi jawaban yang salah dibandingkan dengan menjawab suatu pertanyaan, ya. Ini mungkin yang dilakukan oleh media, ya, mungkin media untuk menarik perhatian daripada orang-orang, ya. Media mengatakan seperti itu, jadi mereka bisa mendapatkan perhatian yang lebih banyak lagi daripada situ, yang mungkin, ya. Oke. Mungkin itu yang dari yang saya tangkap sih seperti itu. Atau mungkin ada teman-teman yang bisa menjelaskan komentar di bawah mengenai hubungan Cunningham's Law dengan apa yang dialami oleh ZZ Binance sekarang ini dengan apa yang dia nyatakan sebelumnya, yaitu ini, ya. Teman-teman bisa komentar di bawah, ya. Dan terakhir adalah soal whale Bitcoin terbesar favorit kita, yaitu ILCO, di mana
hari ini seperti biasa pagi-pagi jam 6, jam 7 biasa dia mengeluarkan lagi 1000 Bitcoin-nya ya. Jadi tentu saja akan ada selling pressure yang berlangsung. Untuk di sini analisa daripada on-chain juga ini ada menunjukkan semacam bearishness ya di video-video sebelumnya. Jadi kita tetap harus waspada, tetapi tentu saja kita jangan lupa untuk DCA untuk jangka panjang. Bitcoin atau kripto, koin-koin lain yang fundamentalnya bagus, itu nanti di video-video berikutnya nanti akan saya share kira-kira altcoin apa saja yang akan berkembang di tahun depan ya. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.